Assalamualaikum, welcome back to Rafa and Bara Story. Liburan sekolah tahun ini terasa sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya, kami memutuskan melakukan perjalanan darat yang sangat panjang. Sebuah road trip keluarga dari Jakarta menuju Bali. Bukan hanya sekedar berpindah kota, tetapi sebuah perjalanan untuk mengumpulkan cerita, menikmati waktu bersama, dan melihat Indonesia dari balik jendela mobil. Dan destinasi pertama dari perjalanan ini adalah Bromo. Bagi Rafa dan Bara, ini juga menjadi pengalaman pertama mereka mengunjungi Bromo. Pertama kali merasakan udara pegunungan yang begitu dingin, pertama kali melihat lautan kabut, dan pertama kali menunggu matahari terbit dari salah satu tempat paling indah di Indonesia. Perjalanan menuju Bromo kami tempuh melalui jalur Pasuruan menuju Tosari. Semakin jauh meninggalkan kota, suasana perlahan berubah. Jalanan mulai menanjak, tikungan demi tikungan mulai menemani perjalanan, dan pemandangan hijau di sepanjang jalan membuat kami beberapa kali berhenti hanya untuk menikmati suasananya. Udara pegunungan pun mulai masuk ke dalam mobil. Bara bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Ia membuka jendela dan membiarkan udara dingin pertama dari pegunungan menyentuh wajahnya. Mungkin bagi orang dewasa, ini hanyalah perjalanan menuju sebuah hotel. Tetapi bagi anak-anak, setiap tikungan, setiap kabut, dan setiap udara yang dingin mereka rasakan adalah sebuah pengalaman baru yang akan mereka ingat dalam waktu yang lama. Dan saat itu kami sadar, mungkin inilah alasan kenapa perjalanan selalu terasa berharga. Bukan hanya tentang tujuan, tetapi tentang momen-momen kecil yang terjadi di sepanjang jalan. Menjelang sore, akhirnya kami tiba di Jambuluwuk Bromo Resort, salah satu hotel bintang 4 terbaru di kawasan Bromo yang menjadi rumah pertama kami dalam perjalanan panjang ini. Saat tiba, suasana lobi terlihat cukup ramai. Banyak tamu yang baru datang dengan koper dan jaket tebal mereka, seolah semua orang memiliki tujuan yang sama malam itu, yaitu menunggu pagi di Bromo. Walaupun cukup ramai, proses check-in berjalan dengan lancar dan cepat. Area lobinya sendiri terasa sangat nyaman, desainnya modern namun tetap hangat, dengan sofa-sofa besar yang membuat siapapun ingin duduk lebih lama sambil menikmati udara dingin pegunungan. Di sisi lobi terdapat pasio kecil dengan kolam ikan dan air terjun mini yang menenangkan. Sementara area tengah resort dipenuhi taman hijau yang membuat suasananya semakin terasa tenang.
Kesan pertama kami terhadap resort ini cukup menyenangkan, dan rasanya kami sudah tidak sabar untuk melihat kamar yang akan menjadi tempat beristirahat malam ini. Perjalanan menuju kamar ternyata menjadi pengalaman tersendiri. Kami berjalan melewati taman-taman hijau, rumput yang tertata rapi, dan pepohonan yang membuat suasana resort ini terasa seperti sebuah hidden retreat di pegunungan. Dan seperti biasa, perjalanan keluarga tidak akan lengkap tanpa sedikit cerita lucu. Kami sempat salah masuk kamar dan ternyata kamar tersebut adalah milik Mimi dan Grandpa. Yang ganjil. Ya, udah, dorong. Assalamualaikum. Kamar deluxe yang mereka tempati ternyata cukup luas dengan king bed yang nyaman dan sangat cukup untuk 2 orang. Sedangkan kami mendapatkan kamar tipe Grand Premier. Karena kami berempat dalam satu kamar, tipe ini terasa jauh lebih ideal karena memiliki ruang yang lebih luas dan area duduk tambahan. Begitu masuk ke kamar, kesan pertama kami adalah super lega. Kamarnya terasa luas, hangat, dan sangat nyaman. Super king bed dengan 4 bantal besar langsung menjadi favoritnya anak-anak. Dan di sisi depan bed terdapat sofa panjang yang akhirnya menjadi tempat tidurnya Rafa malam itu. Kami juga meminta tambahan selimut karena suhu malam di Bromo itu memang cukup dingin. Dan smart TV yang tersedia ini udah modern dan ukurannya terasa pas untuk ukuran kamar. Sementara kamar mandinya juga sangat luas dengan area shower yang terpisah menggunakan glass shower box. Amenities yang disediakan pun cukup lengkap. Jujur aja, fasilitas kamar ini benar-benar di atas ekspektasi kami. Untuk hotel bintang 4 di kawasan Bromo, pengalaman menginapnya terasa sangat premium. Dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa banyak orang mulai melirik Jambuluwuk Bromo Resort sebagai pilihan baru ketika berkunjung ke Bromo. Menjelang malam, kami membuka pintu balkon, dan pemandangan yang kami lihat benar-benar tidak kami duga. Kabut turun perlahan memenuhi seluruh area resort, pepohonan, taman, dan bangunan hotel perlahan tertutup oleh lapisan kabut yang tebal. Suasana begitu tenang, begitu dingin, dan terasa sangat magical. Untuk beberapa menit, kami hanya berdiri diam menikmati suasana. Karena ada beberapa momen yang memang lebih baik dinikmati daripada dijelaskan. Area tengah resort ini ternyata sangat luas. Terdapat taman hijau yang bisa digunakan untuk berjalan santai sambil menikmati udara pegunungan.
Ada juga amphitheater yang dapat digunakan untuk berbagai acara. Ballroomnya pun cukup besar dengan kapasitas ratusan orang. Yang cukup mengejutkan adalah adanya lapangan padel di area rooftop. Di sebelahnya terdapat indoor gym yang cukup luas, walaupun alat olahraganya masih sangat terbatas. Dan tentu saja, fasilitas yang paling disukai anak-anak adalah kolam renang indoor dengan air hangat. Di tengah udara dingin Bromo, berenang di kolam air hangat rasanya menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Selain area resort utama, Jambuluwuk juga memiliki area postel. Konsepnya ditujukan untuk solo traveler maupun backpacker yang hanya membutuhkan kamar untuk satu ataupun dua orang. Area komunalnya cukup besar, terdapat banyak meja dan kursi, pantry bersama, vending machine, hingga permainan foosball yang membuat suasana terasa lebih santai. Konsep ini cukup menarik karena membuat Jambuluwuk memiliki pilihan akomodasi untuk berbagai tipe traveler. Karena lokasi resort cukup jauh dari pusat Tosari, malam itu kami memutuskan untuk makan malam di restoran hotel. Dan ternyata sebagian besar tamu juga memiliki rencana yang sama. Suasana restoran sangat ramai. Sayangnya, jumlah server yang bertugas terlihat tidak sebanding dengan banyaknya tamu. Hanya beberapa orang yang harus melayani seluruh restoran. Akibatnya, kami harus menunggu lebih dari 1 jam hingga makanan akhirnya datang. Mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa diimprove oleh Jambuluwuk Resort ke depannya. Malam itu, suhu di luar mencapai sekitar 13 derajat Celcius. Bagi kami yang terbiasa dengan udara Jakarta, suhu ini terasa sangat dingin. Rafa dan Bara langsung menggunakan heat tech mereka, dan pencahayaan kamar yang hangat membuat suasana terasa nyaman dan menenangkan. Di luar, kabut masih turun perlahan, dan malam itu kami memutuskan untuk tidur lebih awal, karena hanya beberapa jam lagi, petualangan paling ditunggu akhirnya akan dimulai. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari dan di luar masih sangat gelap. Udara terasa begitu dingin, tetapi seluruh tamu hotel tampak memiliki tujuan yang sama pagi itu, mengejar matahari terbit di Bromo. Kami memesan jeep langsung melalui hotel dengan harga Rp950.000 untuk 4 sampai dengan 5 orang. Sedangkan tiket masuk kawasan Bromo sebesar Rp80.000 per orang. Dari Jambuluwuk, perjalanan menuju Bukit Penanjakan hanya sekitar 40 menit. Puluhan jeep berjalan beriringan di tengah gelapnya pagi. Lampu-lampu kecil di kejauhan terlihat seperti bintang yang bergerak. Dan di dalam hati, kami semua menunggu satu hal yang sama. Momen ketika matahari akhirnya muncul. Bagi Rafa dan Bara, bisa saja perjalanan ini bukanlah perjalanan yang nyaman. Bangun dini hari, memaksa tubuh kecil mereka untuk siap, dan duduk berhadapan di dalam jeep selama perjalanan menuju Sunrise Point. Namun, perjalanan ini akan menjadi cerita berkesan bagi mereka selamanya. Inilah yang kami siapkan dan simpan di setiap perjalanan bersama mereka.
Cocok pakai vlog. Iya, tembak pada wis aus ngono ya digawe wae. Dan akhirnya langit mulai berubah warna, perlahan, tenang. Matahari muncul dari balik pegunungan. Kabut bergerak pelan dan seluruh orang yang berdiri di sana seolah terdiam. Pagi itu sebenarnya kami ingin melanjutkan perjalanan ke Pasir Berbisik, Savana, dan Bukit Teletabis. Namun perjalanan kami masih panjang, Bali sudah menunggu. Dan karena harus menjaga waktu, kami memutuskan kembali ke hotel. Sedikit menyesal memang, tetapi mungkin tidak semua tempat harus dikunjungi dalam satu perjalanan. Karena terkadang kita perlu meninggalkan sedikit alasan untuk bisa kembali. Kembali ke resort, aroma sarapan pagi langsung menyambut kami. Pilihan menunya cukup banyak dan beragam, mulai dari makanan Indonesia hingga menu western. Setelah udara dingin dan perjalanan sejak dini hari, sarapan hangat terasa menjadi hadiah kecil yang sangat menyenangkan. Paparan sinar matahari yang masuk dari jendela-jendela resto membuat momen pagi di Jambuluwuk Resort Bromo ini menjadi semakin bermakna. Walau singkat momen kami di sini, banyak memori yang tersimpan bagi kami sekeluarga. Dan salah satu momen terbaik dalam perjalanan ini justru terjadi di meja makan. Sarapan bersama Mimi, Grandpa, dan keluarga Onti Ayu. Bercerita tentang perjalanan pagi tadi, tertawa bersama, menikmati waktu yang mungkin di hari biasa sulit untuk didapatkan. Karena pada akhirnya, perjalanan bukan hanya tentang tempat yang kita datangi, tetapi tentang siapa yang berjalan bersama kita. Bromo menjadi pengalaman pertama bagi Rafa dan Bara. Perjalanan panjang pertama kami sebagai sebuah keluarga. Dan Jambuluwuk Bromo Resort menjadi tempat yang menemani awal perjalanan ini. Masih ada ribuan kilometer yang harus kami tempuh, masih banyak cerita yang akan kami temukan, dan perjalanan menuju Bali baru saja dimulai. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita kami. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you on next video. Bye-bye!